Lagi apa ini tuh Om? Lagi ngambil gambar. Bagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir pada seri kesekian dari kami sebutnya Arisan 6301. 6301 itu sebetulnya ruang kuliah pada saat kami sekolah dulu. Kita anggap ini sebagai ajang untuk berbagi gagasan lah, berbagi pengalaman. Kali ini kami berempat, jadi saya dan teman-teman dari Neraca Ruang, juga dari Biro Arsitek PDW, juga dari Prof. Dodot, Metro Kapsul, penggagas dan pemilik paten Metro Kapsul, dan tentunya sahabat saya Farhan, melakukan sebuah riset kolaborasi, riset bersama untuk sebuah gagasan yang kita sebut sebagai disrupsi teras kota. Kasusnya yang kita ambil adalah Sungai Cikapundung. Kerjaan ini atau kegiatan ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Swadaya Pak, jadi tidak pakai dana pemerintah atau dana yang lain, sehingga kita bisa lebih leluasa untuk mengembangkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran kita. Sungai adalah sesuatu yang menarik karena setiap kota selalu atau biasanya bermula dari sungai. Sama juga dengan binatang ya Pak ya, binatang tuh ngumpulnya pasti dekat air. Manusia juga kurang lebih sama. Dan kita hari ini menemukan sebuah fenomena baru di mana sebuah kota didirikan yang nggak ada sungainya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang di tempat kota baru itu akan didirikan, yaitu di Kalimantan Timur. Juga ada yang hadir hari ini, Pak Cecep, terima kasih banyak jauh-jauh dari Samarinda dengan teman-teman yang lain. Saya kira tersebar ya di belakang. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Selanjutnya saya mungkin secara khusus perlu menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak dari sejumlah instansi. Ada dari DPRD ya, terus ada pemerintah kota. Tadi saya ketemu Bu Tami, ya, ada teman-temannya juga, Mbak Elvi ya. Lalu ada dari IAP, tadi Kang Wibisono mana? Ini Kang Wibisono. Dari IAI ya. Dan itu IAP berdiri. Dan organisasi lain, stakeholder lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai apa yang kita sebut sebagai disrupsi teras kota ini. Penyajiannya banyak kita sampaikan dengan video. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, karena kalau diomongin lebih lama ini kayak ngomong gini aja udah makan waktu cukup lama. Baik, kita mulai Bapak Ibu, terima kasih banyak.
Oke. Jadi kita mulai dari apa yang kita pikirin dulu, baru kita ngomong why-nya di belakang ya. Jadi udah kelihatan kira-kira apa yang menjadi gagasan kita secara fisik. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus teras Cikapundung? Kenapa harus Cikapundung gitu ya? Kenapa tidak yang lain? Mungkin pertama kita melihat dulu sejarah lah kira-kira, sedikit timeline ke belakang. Dulu Cikapundung itu sebagai sebuah kawasan yang masih hijau. Nah ini saya juga pernah mendengar dari Pak Guru, siapa namanya? Ada istrinya Pak Ustadz itu ya, yang menceritakan Bu Haryati bahwa setelah DITII ya itu banyak orang yang bermukim ya di sekitar Cikapundung itu, dan situ mungkin mulainya pemukiman organik di Cikapundung, dan sekarang sudah berkembang menjadi semakin padat. Welcome to my channel. Kita suka selalu ya ngelihat anak-anak ya. Kenapa Cikapundung itu padat? Sama juga seperti Bandung. Kenapa Bandung itu jadi menarik? Karena Bandung ini kita semua tahu dia sangat dekat dengan Jakarta. Ya, ini adalah kota-kota yang ada di sekitar Bandung. Ini sebaran jumlah penduduknya. Dan kalau kita coba bikin kontur jarak gitu, ya, kontur jarak itu kira-kira yang 60 menit, 2 jam sampai 3 jam bisa menjangkau Bandung, yang kita anggap sebagai waktu yang masih fleksibel ya, orang bisa commuting. Semua itu menyebabkan Bandung ini sangat padat. Malam harinya cuma 2,6 juta dari data yang kami dapat, tetapi pada siang harinya bisa 3,7. Artinya ada 1,1 dari daerah sekitar Bandung tadi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, yang masuk ke kota Bandung. Dan lebih menarik lagi itu adalah pada saat weekend. Ya, weekend itu bisa 7,2 dia Pak. Artinya peningkatannya cukup signifikan. Dan pada mulanya memang perkembangan itu memang ada di sekitar Cikapundung. Kantor-kantor pemerintahannya, wali kota di situ, Diskominfo dan sebagainya. Lalu ada kantor-kantor pemerintahan yang lain. Demikian juga untuk pendidikan ya. Pendidikan kita tahu banyak sekali universitas yang ada di sekitar situ, ada ITB, Unpar, Unpas, ya, Unisba. Nah, ini pendidikannya yang tadi ya, ini kalau sampai di luar Cikapundungnya juga terkonsentrasinya ke sekitar Cikapundung. Lalu kemudian kita lihat ini adalah shopping mall. Shopping mallnya juga karena mungkin jalan-jalan yang berkembang juga di sekitar Cikapundung ya. Jadi ada Dago, ada Cihamplas dan sebagainya. Jadi berkembangnya juga di sekitar situ. Mulai dari yang paling mungkin awalnya di Braga, terus Kings ya, di alun-alun dan seterusnya. Sekarang ada Ciwok, Baltos dan sebagainya. Lalu kita lihat juga restorannya juga dahsyat sekali di sini. Braga Permai, ini sengaja 2 saya tonjolin dulu. Mungkin yang paling awal tuh Braga Permai, ini sisa Belanda nih kalau nggak salah. Nah yang baru itu ya Skyline Best View itu ya, yang mungkin yang terakhir lah. Tapi distribusinya sangat banyak juga di sana, ini restorannya. Kemudian hotel tentunya juga berkembang sangat pesat, sejalan dengan restoran. Begitu juga rumah sakit ya. Rumah sakit juga terkonsentrasi di daerah sana. Lalu yang tidak kalah penting adalah tempat-tempat wisata yang ada di sepanjang Cikapundung itu. Ini juga sama seperti Bandung tadi, ini menyebabkan yang namanya penduduk yang berada di dalam koridor Cikapundung itu, yang kita sebut koridor Cikapundung itu adalah 800 meter dari sungai. 400 yang paling dekat sama yang 800. Nah itu kurang lebihnya kalau weekdays itu dia siang hari ada 600.000, malam 500.000. Berarti ada kurang lebih 100.000 yang datang ya dari luar, mungkin kerja di situ dan sebagainya. Sementara kalau weekend, nah ini yang menarik, weekendnya siangnya ada 1,1 juta, malamnya kurang lebih sekitar 1 juta. Jadi hampir 2 kali lipat juga ya, 2 kali lipat. Sangat padat saya kira. Lalu apa kalau gitu yang kita sebut dengan teras Cikapundung gitu ya? Pertama adalah
Gagasan kita ingin mengembalikan Cikapundung sebagai tulang punggung kota kembali. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Yang paling penting digarisbawahi di sana itu adalah amandemen. Kita 4 kali amandemen, sekarang katanya mau diamandemen lagi gitu ya. Yang kemarin aja belum beres. Kemarin secara khusus kita merinci, kira-kira Pak DPRD pasti tahu itu. Pasal 28 itu kita rinci ya Pak ya. Hak ini gitu loh. Delivery hak ini masih bermasalah besar gitu ya. Jadi agak aneh lah. Kok minta lagi yang baru, yang lama aja belum beres kan itu ya kira-kira. Tapi ini yang mesti kita stressing ini, terutama teman-teman yang dari pemerintah ya, karena ini adalah amanah yang harusnya bagi kita semua, tetapi khususnya pemerintah ya tentunya adalah yang mengerjakannya, gitu ya Pak Cecep ya. Oke, itu alasan pertama. Kita ingin mengembalikan Cikapundung sebagai tulang punggung kota, karena selama ini sungai dijadikan daerah belakang, tempat buang sampah, tempat buang tinja dan sebagainya. Jadi berkembangnya ke sana. Padahal saya kira Samarinda juga sama awalnya itu kan. Jadi daerah belakang gitu ya. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru saya kira. Ya. Lalu yang kedua adalah kita ingin mendisrupsi layanan kota. Silakan.
Jadi tujuan atau sasaran atau pandangan kita yang kedua itu adalah bagaimana caranya supaya layanan publik itu dikembalikan dan diprioritaskan. Why soal why yang itunya nanti di belakang ya, tapi itu adalah tujuan daripada yang ini kita lakukan. Berikutnya yang ketiga itu adalah mengenai revitalisasi Bandung. Kebetulan kalau saya aslinya Sumatera Barat. Kalau saya dari Aceh. Iya, kebetulan kami habis selesai magang dari sini, jadi pergi wisata gitu. Baru pertama kali sih saya pribadi baru pertama kali. Sama sih. Gimana rasanya? Bagus sih rame ya. Bagus ya rame. Enak suasananya. Dingin. Asri. Asik. Bagus. Nah, generasi saya, Om Farhan, Om Yus juga kali ya, masih mengalami Bandung tuh keren banget dulu. Ada majalah nasional, majalah gadis ini buat ibu-ibu. Itu tren mode itu lewat majalah gadis dan itu semuanya dari sini, termasuk talentnya ya dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan olahraga, urban pop culture lah. Jadi kayak softball. Itu saya baca di pengumuman ada lomba kotak sabun Pak ya 2027. Nah itu dulu sehari-hari kalau puasa kita itu di Sukajadi ya Sukajadi benar. Nah banyak sekali kreativitas yang bermula dari Bandung gitu ya. Gokar, you name it lah. Bahkan saya dulu di televisi, saya boleh klaim lebih dari setengah orang kreatif di televisi. Saya dulu di RCTI swasta pertama gitu ya. Lebih dari setengahnya itu orang Bandung. Purwacaraka, Elva Sesoria, you name it lah ya. Ute itu siapa namanya? Ruth Sahanaya ya. Semua orang Bandung. Hari Rusli gitu. Bahkan property set itu yang pertama dan terbesar itu orang Bandung, orang Unpar untuk di TV-TV swasta itu. Yang ingin di sini kita katakan itu adalah, atau hipotesa kita, kondusivitas kota itu juga berpengaruh terhadap berkembangnya kreativitas seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Sehingga bukan tidak boleh kota lain, tetapi harusnya Bandung juga lebih banyak gitu ya Prof ya, lebih banyak untuk mengembangkan seperti itu. Nah ini yang ketiga yang ingin kita lakukan. Lalu ini paling penting ya. Karena pada dasarnya manusia harus bertemu dengan yang lain, harus melakukan kegiatan, berarti dia membutuhkan bertransportasi gitu ya, bertransportasi. Ya saya generasi tua, kalau kita dulu kenal angkot gitu Pak ya, kenal segala macam, dan ini kita sekarang saksikan sendiri. Angkot karena tidak ada jurusan dari daerah sayanya, jadi saya memang terpaksa. Dari daerah mana gitu tuh? Dari Viciendo. Kalau aku belum pernah sih untuk kalau naik angkot. Kalau buat dari pakai motor dari Viciendo ke sini kurang lebih 15 sampai 10 menitan. Ya, kalau dari rumah saya kan emang agak jauh, jadi 20 menit untuk sampai ke sini. Kalau naik angkot tuh lama sama nunggunya doang, karena ada yang 30 menit sekali, ada yang 20 menit sekali. Kalau ke Dago kan cukup memakan waktu banyak dari kota ke atas, karena saya di tengah posisinya, jadi saya lebih milih naik ke atas, saya sekitar sejam sampai 30 menit, lama dan mahal juga. Kalau weekend, contohnya kemarin waktu hari Minggu, itu saya ke Dago Pakar yang di sini di Juanda, itu penuh banget sampai nggak bisa.
saya nggak banyak kasih keterangan karena gambarnya udah cerita banyak kan. Orang nyebrang susah, motor begitu dahsyat gitu ya, angkotnya kosong, lewat tadi kan segala macam. Ada beberapa hal yang mungkin ini sedikit saya jelaskan. Seringkali kita mendengar habis beli motor murah sih, mudah gitu ya. Dengan beberapa ratus ribu rupiah DP, tanpa DP pun sudah bisa punya motor gitu kan. Saya kira itu nggak bijak ya. Tidak bijak menyalahkan yang beli motor. Karena kan yang beli motor juga pengen nyaman. Dan salah satu keunggulan daripada pembangunan kita itu adalah memberikan standar upah minimum. Upah minimum ini menyebabkan ada lebih yang bisa dipakai untuk cicil motor dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa dia beli motor? Kan karena nggak ada public transport. Jadi jangan dibilang habis motor murah sih, itu orang bisnis satu hal, yang mau beli satu hal. Tapi yang lebih cilaka lagi kalau itu yang ngomongnya dari pemerintah. Ini sorry Bapak Ibu yang dari pemerintah atau dari Bapak dari DPRD ya. Sebetulnya kita menikmati pajaknya. Dengan pembelian motor tuh pajaknya luar biasa. Ada pajak barang mewahnya, ada pajak penjualannya, belum lagi tiap tahun dipajekin, pajak kendaraan bermotornya, tiap hari dipajekin, pajak bahan bakarnya Pak. Ya, itu yang dinikmati oleh Pemda, terutama Pemda. Ada PPN-nya gitu. Jadi ya, saya kira tidak bijak untuk menyalahkan yang beli motor. Harusnya menyalahkan diri sendiri, kenapa kita tidak bisa memberikannya, gitu kan? Sehingga salah satu yang ingin kita lakukan dengan mengusulkan gagasan disrupsi teras kota ini adalah bagaimana kita mencoba atau setidaknya berupaya gitu ya untuk membereskan persoalan mobilitas ini. Mobilitas itu tidak cukup di tengah, Pak. Yang paling berat itu sebetulnya dari rumah keluar gitu kan, menuju tempat angkutan umumnya, sama dari tempat angkutan umumnya menuju tujuannya. Harga tanah makin mahal, orang tinggalnya semakin di pinggiran gitu, suruh jalan kaki kan nggak mungkin, terlalu jauh. Nah ini yang mesti dipikirin. Ya. Jadi ini, 4 ini, satu mengembalikan Cikapundung sebagai tulang punggung kota, lalu kita menawarkan sebuah gagasan disruptif terhadap yang disebut disrupsi teras kota untuk mendahulukan layanan publik, merevitalisasi Bandung ya sehingga bisa intangible value-nya atau daya saing intangible-nya itu bisa keluar lagi gitu loh Pak. Di sini banyak orang kreatif, kebetulan juga banyak perguruan tinggi dan sebagainya yang selama ini atau wajar sekali kita berharap lebih banyak bisa dikeluarkan untuk kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kalimatnya sederhana, proyek strategis Bandung gitu. Sebetulnya saya pengen mengatakan begini, kenapa harus proyek strategis nasional saja? Gitu. Kenapa tidak setiap daerah itu memikirkan proyek strategis daerahnya gitu loh Pak. Proyek strategis nasional kadang-kadang ganggu daerah. Lah daerahnya nggak punya proyek strategis nasional, kan lucu nih Pak. Ini saya kira ini penting Pak ya disuarakan. Apa sih proyek strategis Bandung ini gitu loh. Ada orang datang boleh, tapi kita juga punya proyek strategis. Ini adalah yang kita sebut dengan teras Cikapundung. Kita ingin menghubungkan Tegalega ke Tahura. Tentu tidak final, ini cuman pemikiran saja gitu. Oke, jadi kira-kira itu koridornya. Nanti detailsnya akan disampaikan oleh rekan saya, adik saya juga, Angga. Silakan Angga. Ya, tadi ini mimpinya mudah-mudahan bisa kejadian, bisa kita lihat. Karena kayak profesor saya bermimpi punya MRT di Jakarta, pedestrian yang baik, nunggunya 30 tahun. Mas Aji mungkin tahu Prof. Danisworo bagaimana berjuang dari tahun 70-an, 80-an, akhirnya baru ngerasain di umur 80-an
baru merasakan MRT dan pedestrian di Jakarta. Ya mudah-mudahan mimpi ini bisa lebih cepat kita rasakan. Mudah-mudahan Bang Jila juga masih ada, Bang Farhan, pada Prof. Dodot juga masih ada, bisa ngerasain. Bandung udah punya kemarin jargon.bdg, saya coba tambahkan Care Bandung gitu. Jadi bagaimana ide ini juga kita ingin menjaga, ingin membuat Bandung lebih baik. Apa sih care itu? Jadi memang saya pertama melihat bagaimana kita mereconnect lagi gitu ya. Dari mulai tadi yang sudah disebutkan, menghubungkan Tegalega sampai Tahura, terus juga masing-masing lokasi nodes tadi, orang tadi bisa dilihat jalan kaki susah. Jadi bagaimana nanti meningkatkan permeabilitasnya, jalur pedestriannya, jalur pejalan kakinya. Lalu activate gitu. Jadi bagaimana mengaktifasi lagi halaman belakang yang tadi di jalur Cikapundung menjadi ruang kota, ruang bersama, teras kotanya, Kota Bandung. Saat yang sama juga kita bisa merevive, mengembalikan keadaan dan mungkin bahasanya kemarin tren sustainability ya, bagaimana meretain, mempertahankan. Kita tidak mau mempertahankan keadaan Cikapundung yang sekarang. Kita mau mengembalikan kepada tadi sejarah di mana Cikapundung itu menjadi ruang terbuka, hijau, asri, atau mungkin sebenarnya bahasa kerennya sekarang regenerative design. Itu beyond dari sustainability, tidak lagi saja mengembalikan seperti awal, tapi memberikan value lebih dari keadaan awalnya. Lalu terakhir tadi bagaimana dari tadi kita bisa punya konektivitas, kita punya aktivasi ruang publik, memperbaiki tepian sungai, revitalisasi kota bisa dijalankan juga gitu. Jadi ini prinsip utamanya gitu ya. Jadi ini sudah disebutkan dari pengembangannya sendiri kita bermimpi dan ini juga yang dilakukan kebetulan kantor kami ikut terlibat di planning di KN di mana salah satu prinsipnya adalah 10-minute cities. Dari origin, dari rumah keluar ketemu taman, ketemu fasilitas publik atau fasilitas-fasilitas transit, apakah itu mungkin Bandung ada masih ada angkot stopnya, nanti bus stop, ada metro station, atau parkir sepeda, skuter, itu bisa dicapai dalam 5-10 menit dengan jalan kaki, atau mungkin memang kalau sedikit lebih jauh dari rumahnya, itu kita masih bisa pakai shuttle atau mungkin nanti angkot EV gitu ya. Di Jakarta sudah mulai diwacanakan beberapa angkot menjadi electric vehicle. Nah ini yang tadi dibahas sebelumnya, permasalahan utama sebenarnya bikin metronya tanda kutip gampang. Jakarta sudah melakukannya sebelum MRT datang, ada komuter lain. Bandung sebenarnya juga sudah ada KRD gitu ya, walaupun masih koridornya terbatas. Tapi habis itu dari rumah ke stasiun, dari stasiun ke tempat kerjanya gimana gitu. Itu yang PR besar sebenarnya buat Bandung dan kota-kota besar lainnya. Dengan memperbaiki permeabilitas tadi, menata lagi struktur kotanya, itu yang perlu dilakukan. Kebetulan saya gede di Bandung gitu ya, saya lahir tahun 85, sekolah SD, SMP, SMA, sampai akhirnya saya lulus kuliah dari ITB. Bisa dibilang, ini saya bukan pro dengan kendaraan pribadi, tapi pertumbuhan jalan di Bandung itu sangat sedikit. Saya bisa bilang nambah jalannya dari Simpang Dago ke atas, itu jadi dua lajur, Paspati, dan beberapa jembatan-jembatan lain. Rasanya abis itu nggak ada pertumbuhan jalan lain di pusat kota Bandung itu. Segitu-gitunya aja, sedangkan tadi pertumbuhan jiwanya sebesar itu, tapi tidak dibarengi dengan public transport yang tepat. Kenapa saya bilang tidak tepat? Sudah ada usaha BRT di Bandung, tapi tidak melihat morfologi kota Bandung yang jalannya kecil-kecil, dikasihnya bus segede jagat kayak di Jakarta. Selain itu juga mengenai konektivitas gitu, tadi permeabilitas jalan kaki dan lain-lain, kita harap menjadi kawasan yang inklusif. Tadi buat difabel, karena kita semua pada suatu saat akan menjadi orang difabel gitu. Pasti ketika kita tua akan dibantu oleh orang lain. Semua orang membutuhkan ini gitu. Lalu bagaimana dengan material yang baik, wayfinding yang baik, juga fasilitas-fasilitas transport vertikal yang inklusif, bisa membantu semua orang. Kalau kita sedikit bercanda di kantor, orang yang pakai high heels bisa enak jalan kaki di kota, nyaman tanpa dia protes, artinya itu pasti bisa nyaman buat semua orang. Karena orang yang pakai high heels nggak boleh ketemu jalan bolong, nggak boleh ketemu jalan rusak, biar enak jalannya. Jadi begitu enak semua jalan, pasti yang bawa stroller, yang pakai kursi roda dan lain-lain, pasti bisa lebih nyaman. Tadi bagaimana kita mencoba berenangnya bisa langsung beberapa masalah, ya memang tidak akan langsung membalikan telapak tangan, tapi tadi bagaimana koridor Cikapundung yang tadinya halaman belakang, kita coba reclaim lagi, karena sebenarnya dari tata aturan harus ada sempadan.
Dimana sempadan saat ini kita kayaknya cuma bisa lihat sisanya di daerah Dago atas aja mungkin sempadan. Sisanya begitu udah turun setelah teras Cikapundung, rasanya begitu ke selatan udah nggak ketemu lagi sempadan. Nah, disitulah ketika kita reclaim, kita bisa aktivasi ruang publiknya, kenapa tidak kita coba introduce infrastruktur, di mana masih bisa dilakukan infrastruktur untuk transportasi ini di area sempadan itu, sehingga tanda kutip win-win untuk masyarakat kota, untuk juga kota punya fasilitas transit publik yang baik. Dan ini semua nanti di bawahnya bisa jadi park connector, karena tadi itu koridor yang cukup menerus dan panjangnya kurang lebih sekitar 10 kilo, dan juga bisa nanti terkonek di development di kanan kirinya dengan fasilitas publik, dengan residensial dan komersial. Penataan dari sungainya sendiri juga berbagai macam sebenarnya, dari natural kita atau pakai bronjong, dan mungkin beberapa kalau di Jakarta memang ada banjir kanal gitu ya dengan seat pile beton, tapi kenapa gagasan kami di sini lebih ke yang natural. Memang benar air kalau kita tidak mau banjir di suatu kawasan harus di-flush secepat-cepatnya gitu. Tapi kita perlu ingat juga hilirnya kuat tidak menampung volume yang cukup besar air yang sangat cepat. Oleh karena itu pilihan natural dirasa optimal sehingga di situ ada fungsinya untuk memperlambat sehingga ada resapan air, lalu juga natural itu juga interface-nya akan lebih baik untuk pengguna kota gitu. Lebih bisa dijaga safety-nya karena begitu kita pakai beton itu pasti drop-nya langsung. Tapi begitu natural kita bisa lebih gentle, memang areanya harus lebih lapang. Nah itu juga yang sebenarnya kalau kami ketika riset sedikit sedih ketika melihat tata ruang sempadan sungai ini menjadi sangat kecil gitu. Hanya 10-15 meter, padahal tidak kita lihat tadi di sejarah bagaimana lebarnya sempadan dari Sungai Cikapundung ini. Gitu. Bayangan natural inilah yang kita coba bayangkan. Memang mungkin tidak di semua tempat bisa kita lakukan seperti ini gitu ya. Di sebagian tempat mungkin kita perlu lakukan ini, tapi sebisa mungkin kita melakukannya tidak dengan teknologi betonisasi. Bagaimana dengan pengembangannya tadi? Apakah ada yang digusur? Kami coba melihat skema tidak menggusur. Permukaan existing ini memang tidak optimal, tidak efisien dalam pemakaian lahan. Perlu ada konsolidasi, perlu ada peran-perannya pemerintah melalui tangan dinas atau dengan tangan BUMD setempat, sehingga nanti ada pengembangan baru sehingga lingkungan binaannya menjadi lebih baik. Salah satu kata kuncinya ya densify tadi gitu. Dengan densify tadi, sekarang kalau kita lihat Google Earth Kota Bandung di sepanjang koridor Cikapundung ini hampir bisa dilihat ruang hijau, ruang publik. Padahal tadi banyak anak-anak kecil akhirnya main di jembatan, loncat ke sungai, kadang-kadang mungkin mandi dan lain-lain. Ruang bermainnya sangat kurang gitu. Dengan kita densify, mengurangi tapak di kawasan, kita bisa menciptakan ruang-ruang publik baru gitu ya. Tadi kalau kita coba urutkan gitu ya, memang ini di satu kawasan kita perlu satu modal lahan yang bisa dibebaskan atau memang sudah ada lahan Pemda atau lahan BUMD yang bisa dikembangkan. Dari sini dibangunlah suatu development yang nantinya akan bisa menampung sebagian orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau sebenarnya tadi bisa dimulai dengan memindahkan sementara dan nanti dikembalikan lagi ke tempat yang sudah dibangun baru gitu ya. Dan akhirnya nanti kita punya lahan berikutnya dibangun kembali, lalu akhirnya itu nanti direlokasi kembali, dan akhirnya ini nanti bisa menjadi rolling development gitu. Ini memang presidennya di Indonesia belum ada, tapi kami beberapa waktu lalu sempat berdiskusi dengan Hyundai Engineering dari Korea. Mereka sudah melakukan hal ini di Korea dan status lahannya cukup mirip, di mana lahan-lahan itu hak milik jadi pemegang SHM, bukan seperti di Singapura atau Hong Kong yang banyak diceritakan. Bisa dibilang Singapura, Hong Kong, Vietnam itu gampang karena tanahnya tanah pemerintah semua. Saya minta, kamu pergi. Kasarnya gitu kalau di negara-negara tersebut. Tapi Korea cukup mirip, punya sertifikat, sehingga di situ harus ngapain sih? Mereka melakukan adanya asosiasi atau koperasi pemilik lahan. Nah ini yang mau saya coba perlihatkan di sini adalah keterlibatan masyarakatnya. Kadang tadi dengan penguasaan lahan seperti itu, siapa yang diuntungkan? Pengembang besar. Ya kita tahulah beberapa developer besar akuisisi lahan tanah satu-satu, akhirnya dia develop, dia bikin proposal, dia develop, value-nya naik. Habis itu yang dapat cuan paling tingginya siapa?
developer, bukan orang-orang yang ada di sini. Tapi skema ini yang kemarin kita diskusi dengan contoh presiden yang di Korea itu, dan ini sebenarnya juga sudah kami usulkan di Jakarta untuk kawasan-kawasan di sekitar MRT. Pemilik lahan ini difasilitasi oleh pemerintah kota atau BUMD dengan membentuk koperasi atau pemilik asosiasi lahan, di mana nanti dari situ pemerintah kota BUMD membantu untuk membuat proposal pengembangan kawasan itu seperti apa, lalu itu ditawarkan ke developer, ke investor, sehingga value-nya sudah ada yang dijual ke investor, dan akhirnya nanti investor masuk, dikoordinasikan lagi dengan tadi pemerintah kota atau BUMD, nanti para pemilik lahan di sana bisa memilih apakah mereka mendapat unit di sana sesuai dengan modal mereka, lahan mereka yang punya, atau mereka sekedar punya equity saja di sana. Jadi sistemnya ya seperti berbisnis as usual, tapi dengan satu badan asosiasi atau koperasi di sana. Kalau yang contoh di Korea tadi dengan koperasi. Disinilah land value capture itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya para pengembang saksa saja. Peran pemerintah atau lewat tangan BUMD itu sangat penting untuk mengayomi masyarakatnya. Nah, ini kita mungkin dengan prinsip-prinsip dan konsep tadi kita coba ada 3 fokus area, tadi sempat sudah diperlihatkan gitu. Pertama, Tahura. Kenapa Tahura yang kita pilih salah satunya? Tahura kalau kita lihat setiap minggu, setiap weekend itu ramai sekali. Area yang saat ini saya bundar warna biru itu ada lambang kereta. Di situ parkir mobil yang kadang-kadang sampai ke jalan. Sebagai salah satu destinasi utama di Kota Bandung, bisa dibilang nggak ada yang berangkat ke sana naik kendaraan umum. Pasti naik mobil, pasti naik motor, atau naik sepeda. Mungkin Prof Dodot kalau ke sana mainnya naik sepeda. Gitu. Di situ juga sebenarnya banyak ya sejarah dan lain-lain selain hutan kota Bandung. Pengembangan sekitarnya pun sebenarnya makin sporadik ya, karena memang view-nya bagus ke Bandung sehingga tadi tumbuh kafe, restoran yang baik, tapi sporadik juga. Again, tidak difasilitasi dengan transportasi publik. Akhirnya orang datang ke sana naik mobil, yang paling parah kafe-kafe itu nggak punya parkir gitu, akhirnya parkir di jalan. Nah itu karena itulah kita coba di sini, ini sebagai terminus ya di utara, dan kita pikir Tahura ini juga punya potensi di dalamnya yang cukup besar. Sebenarnya saya pernah jalan sampai ke arah Maribaya, begitu mau pulang jauh juga ya baliknya, capek. Nah itu kita pikir di sini juga nanti bisa ada personal rapid transit di dalamnya, dan ini bisa terintegrasi dengan tadi metro kapsul yang dari Kota Bandung gitu ya. Lalu juga tadi kita coba densify juga sesuai konteksnya, tidak akan sebesar mungkin yang di tengah kota gitu. Jadi mungkin 3, 4, 5 lantai. Lalu bagaimana nanti area parkir tadi kita coba kembangkan dengan menjadi sebuah commercial hub yang akan nantinya terintegrasi dengan fasilitas transitnya. Dan juga mungkin nanti ini memang ada perlu depo di sini, deponya sendiri akan bisa terintegrasi dengan fasilitas komersial gitu. Ini mungkin kira-kira gambarannya bagaimana nanti di Tahura akan ada fasilitas transitnya, baik itu bus, tadi metro kapsul, pinggiran sungainya juga bisa ditata kembali, danau tadi ada di sana juga bisa menjadi memperkaya destinasi di sana. Mungkin fasilitas-fasilitas publik juga tadi beberapa kita lihat mapping di daerah Tahura sana, fasilitas sekolah, klinik itu juga minim gitu. Jadi itu juga nanti ketika konsolidasi lahan terjadi tadi tidak hanya hadir ruang publik baru, tapi juga ada potensi-potensi untuk fasilitas-fasilitas publik lainnya. Di pinggiran sungai kita juga dengan konsep water sensitive urban design, bagaimana tadi air bisa lebih lambat, lalu juga dengan pemilihan tanaman-tanaman yang tepat, ini bisa membersihkan kualitas airnya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan Kota Bandung sendiri dari ujung Jalan Merdeka ya, itu sebenarnya belum water sensitive urban design yang optimal, tapi startnya sudah cukup baik. Sampai akhirnya di ujung di Bank Indonesia airnya relatif sebenarnya sudah cukup bersih, saya bisa katakan lah. Walaupun kalau lihat di ujung hulunya itu butek, orang pasti mikir ngapain berenang-renang di situ ya gitu. Tapi sekarang kejadiannya akhirnya ruang-ruang publik yang seperti itu dipakai di Kota Bandung gitu. Kota Bandung perlu hal-hal yang seperti itu lebih banyak. Nah ini yang di Kota Kebun Binatang Bandung, jadi di sini kita pilih juga karena lokasi cukup menarik. Bagaimana di sisi barat ada koridor komersial Ciamplas, di sisi timurnya ada pendidikan, dan lebih ke timur sedikit ada rumah sakit gitu ya, Bromius. Bagaimana di sini juga menjadi simpul baru, dan juga bagaimana membuat jembatan
antara ruang tadi di ruang di timur kampus ada ITB, di sisi barat Ciamplas, orang mudah untuk bergeraknya. Perlu memang restrukturisasi jalan untuk menata aksesibilitas. Tentu saja bagaimana nanti aksesibilitas pedestrian ini bisa multi level gitu. Karena memang kontur dan juga kemudahan orang bergerak sebaiknya memang tidak banyak naik turun gitu ya. Jadi multi level itu cukup penting, dan juga bagaimana permeabilitas di persil gitu. Bagaimana nanti pengembangan bisa minim dari pagar, podium-podiumnya bisa diakses seperti di kota-kota besar lain di Singapura, Hong Kong 24 jam, atau at least selama fasilitas transitnya beroperasi, mungkin dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Bagaimana nanti tiap development bisa terkoneksi dan orang mudah untuk bergerak, yang kalau sekarang mungkin jalan dari sisi ITB ke sisi Ciamplas butuh 20 menit, tapi dengan experience yang tidak kurang menarik, nantinya bisa dengan bertemu dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Jadi bagaimana juga nanti transit plaza dari fasilitas transit bisa terintegrasi dengan entrance kebun binatangnya, di mana sekarang sama mungkin Sabtu Minggu rasanya frustasi ke Taman Sari karena semua orang parkir di jalan karena penuh parkirannya kebun binatang, dan mudah-mudahan kebun binatangnya nanti binatang-binatangnya makin sehat karena terakhir lihat harimaunya kurus. Jadi ini juga beberapa area mungkin yang tadi saya bilang tidak semua mungkin yang bisa natural, memang di beberapa stretch perlu yang sedikit hard edge gitu ya, tapi hard edge-nya juga bisa dipilih materialnya dengan yang lebih natural dengan batu dan lain-lain. Tadi multi levelnya tadi ini bertemu di podium, antar podium, sehingga orang tidak banyak naik turun gitu. Dan fasilitas-fasilitas publik lainnya di area perumahan, ini juga mungkin perpustakaan, klinik bisa diintegrasikan di satu tempat. Nah ini mungkin contoh yang terakhir, Babakan Ciamis, salah satu yang kenapa kita pilih juga ini harusnya menjadi tempat percontohan karena ini tetangganya balai kota. Balai kota yang harusnya ini adalah ruang tamunya wali kota, rekan bapak-bapak, ibu-ibu di DPRD, dan juga kebetulan daerah ini juga sebelahnya rumahnya Pak Gubernur ya, dan setelah itu ada stasiun Bandung. Jadi dari sini pertama kita melihat bagaimana konektivitas kita buat yang multi layer tadi juga dari area transit sampai ke stasiun KA-nya. Jadi orang bisa sekarang juga ke sini, angkot ada lewat banyak di sini, bus juga ada, tapi tetap tidak nyaman gitu ya. Orang memilihnya tetap pakai taksi, Grabcar, GoCar, atau kendaraan pribadi lainnya. Nah, dengan kita bisa mengkoneksikan, mungkin ya seperti di Hong Kong itu mungkin saya contohkan, orang masuk sampai di stasiun MTR-nya, di sini metro kapsulnya, itu terintegrasi dengan komersial, orang bisa berjalan sambil mungkin belanja sana sini, beli bekal, whatever, akhirnya mereka jalan bisa sambil tidak terasa sudah sampai di kawasan stasiunnya. Itu yang diharapkan di sini. Dan juga bagaimana nanti di sini kebetulan ada beberapa sekolah, ruang-ruang publik di sini bisa menjadi fasilitas olahraganya mereka, atau juga risetnya mereka, apotek hidup. Dulu pas saya SD selalu berbicara, oh ya apotek hidup begini bisa dilihat di sini. Kayaknya SD saya sekarang Banjarsari itu isinya udah gedung semua. Kayak begitu ngelihatnya kemana gitu. Nah ini mungkin ketika kita tadi aktivasi lagi koridor Cikapundungnya, mereka bisa melihat tanaman seperti apa yang bermanfaat, ya bagaimana yang membersihkan air dan lain-lain. Ini kira-kira ya mungkin di sini tadi kita bisa lihat density-nya berbeda dari mulai yang Tahura tadi, di sini lebih dense lagi. Again ini gagasan, belum tentu pasti begini, tapi ide besarnya bagaimana kita membuat suatu kawasan yang campuran, mixed use, terkoneksi satu sama lain. Jadi ini kira-kira bagaimana gambarannya, orang ada di layer bawah, ada di layer atas, dan nanti juga orang mudah untuk ke fasilitas huniannya. Ini tadi mungkin ruang-ruang olahraga baru yang bisa dimungkinkan di kawasan huniannya. Mungkin itu dari Bandung, tapi ini tidak stop di Bandung. Jadi ini untuk bisa kita replikasi untuk kota-kota di Indonesia yang lain. Mudah-mudahan gagasan ini menjadi bekal buat anak cucu kita bisa menikmati lingkungan binaan yang baik. Terima kasih Angga. Itu kata kuncinya tadi, ini bisa direplikasi. Tapi nanti persoalannya akan muncul, untuk replikasi duitnya dari mana? Karena rata-rata Pemda, termasuk Bandung, termasuk Jawa Barat, duitnya nggak ada Pak, PAD-nya nggak ada. Sebagian besar itu adalah transfer daerah yang dari APBN. Tapi harusnya ada.
Jadi sebelum saya datang, saya nanya kepada bekas ketua Inkindo. Tadi ada Inkindo. Ya. Saya tanya sama Pak Peter, kebetulan teman saya. Kira-kira omset konsultan. Pertama gini, Inkindo itu kan anunya konsultan ya. Yang di Bandung itu kira-kira berapa? Oh, itu nomor 2 terbesar di Indonesia. Setelah Jakarta, Bandung, Jawa Barat maksudnya. Omsetnya kira-kira berapa? Ya minimal 2,5 triliun lah 1 tahun. Kalau 2,5 triliun 1 tahun kan udah kebayang PPN-nya aja udah 250 miliar Pak ya. Benar nggak Pak ya? 250 kali 11% itu kan kurang lebih 250, 275. Kalau proyek strategis nasional boleh bebas pajak gitu Pak. Kenapa proyek strategis Bandung nggak boleh dapat sebagian pajaknya gitu loh Pak? Orang di IKN dapat tax holiday dan seterusnya gitu ya. Artinya konsultan-konsultan yang ada di Bandung itu, apalagi mereka bekerja berdomisili di koridor. Kan dulu cita-citanya bikin Silicon Valley, ya toh? Silicon Valley. Nah, ini bisa jadi Silicon Valley beneran, tapi kan perlu dapat insentif. Nah, ini dari bapak-bapak wakil rakyat tolong diperjuangkan yang begitu-begitu Pak. Sehingga gagasan itu kembali lagi mulai dari Bandung dan itu akan dicontek sama yang lain. Gitu ya, seperti softball dulu mulai dari sini rusa hitam dan sebagainya dicontek sama Jakarta, dicontek sama Medan, dicontek sama yang lain. Jadi backbone daripada ini semua adalah masalah public transport. Saya ketemu dengan Prof. Dodot kurang lebih 6 bulan yang lalu itu. Sebelum kita mulai kerjasama ini, pertemuan saya dengan Prof. Dodot tidak sengaja karena saya tertarik dengan apa yang beliau lakukan, yaitu beliau mengembangkan apa yang dulu disebut Metro Kapsul. Sudah bikin modelingnya, mock-up-nya gitu, udah jalan, udah ada tes track-nya, ya. Saya juga udah lihat dan berhenti begitu saja. Ini saya nggak ada hubungan apa-apa Pak ya, tetapi bagi saya menyedihkan sekali kok ada sesuatu yang sudah dimulai berhenti begitu saja. Nah ini yang sebetulnya kita harus carikan jalan keluarnya. Sesuatu yang baik kalau dimulai kan diterusin Pak. Ya. Kalau yang nggak baik nggak usah diterusin. Saya nggak bilang yang di Kota Baru tuh nggak baik ya, tapi saya bilang yang baik ya diterusin dong gitu loh. Kemarin ribut mau beli kereta api bekas, padahal orang kita ada yang mencoba membuat sesuatu yang baru. Baik, kalau gitu selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Dodot untuk bercerita tentang kelebihannya Metro Kapsul. Ya, sekarang kita sebut sebagai mobilitas kapsul. Ya, kapsul mobility atau mobilitas kapsul. Pertemuan saya dengan Pak Jilal itu tidak sengaja. Ya. Dan setelah bertemu, kemudian kita ngobrol-ngobrol, ada ide-ide mengenai mobilitas. Sebetulnya ide mengenai mobilitas kapsul, saya sebetulnya itu mobilitas kapsul sebenarnya. Itu memang sudah kita lakukan di lab waktu saya masih aktif, masih muda. Itu sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Terutama di kontrol sistemnya, sistem kontrolnya. Nah dengan memanfaatkan kontrol yang bagus, itu banyak sekali kita bisa mereduce biaya. Karena kalau sistem transportasi itu ada di jalan, itu mungkin rutenya atau tracknya itu tidak terlalu mahal. Tapi begitu dia itu elevated, maka yang paling mahal semuanya adalah ada di tracknya tadi. Jadi tujuan utama waktu itu adalah bagaimana meminimalkan biaya dari pembuatan track. Jadi kita katakan saja sebagai elevated lah, kita konsentrasi di situ. Dan ya karena waktu itu kita di Bandung, jadi ya kita anggap sebagai suatu data atau referensi awal untuk merancang sistem tadi itu ya Kota Bandung. Kita lihat bahwa Kota Bandung itu cukuplah mewakili banyak sekali metropolitan yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, di mana jalan-jalan sudah padat, kemudian alternatif untuk membuat tambahan transportasi umum itu hanya elevated atau underground. Dan kalau kita lihat underground itu memang biayanya luar biasa. Dengan konsentrasi pada elevated tadi, kita kemudian mencoba merancang satu model wahana transportasi yang cocok untuk kota. Waktu itu hanya satu model, yaitu Metro Kapsul. Metro Kapsul itu ukurannya 9 meter, kemudian bisa mengangkut sekitar 50 orang. Kita tidak compete dengan LRT, dengan MRT, karena kita mencari segmen di mana keunggulannya itu ada. Dan nanti mungkin kita lihat desain daripada Metro Kapsul ini, standingnya 28 orang, seatingnya 22. Ada adiknya
yang kita sebut sebagai mini kapsul, itu separuhnya ini kira-kira 30 orang atau 28 orang. Dan jelas kalau makin kecil ada dua hal yang terjadi. Kapasitas angkut atau loading kapasitinya memang lebih rendah memang. Tapi kemudian juga harganya juga lebih rendah. Sekarang tinggal kita customize aja sesuai dengan demand. Jangan over capacity sehingga juga over investment, sesuai saja. Dan salah satu yang kalau kita putuskan dengan misalnya dengan 1 meter kapsul, itu tidak perlu sepenuhnya besar. Kita tracknya aja jadikan dulu, kemudian kendaraannya, wahananya kita cicil aja sesuai dengan demand. Karena itu berupa kapsul-kapsul, bukan rangkaian-rangkaian. Udah cukup mungkin ya, panjang sekali sebetulnya. Tapi yang jelas bahwa waktu saya ditanya, ini ada kita bermimpi, berkhayal mengenai Cikapundung, mau nggak? Boleh, boleh gitu. Yang paling penting dari situ, selain daripada angga yang detail mengenai bangunan dan lingkungan, saya tanyakan mengenai kita cari waktu itu adalah trase dan kontur. Dan kebetulan Bandung kan bukan kota yang rata, jadi ada kontur sehingga menimbulkan adanya demand atau prasyarat adanya kemampuan untuk menanjak yang dikatakan sebagai slope. Kalau kita lihat LRT, MRT itu tidak bisa, slope-nya tidak bisa tinggi karena itu gesekan dari besi, roda besi dengan rel, besi ke besi. Kalau mu-nya itu, koefisien geseknya itu rendah. Tapi kalau di metro kapsul atau kapsul mobility itu kita menggunakan karet ya, pada besi sehingga bisa mendapatkan slope yang 8%. Nah ini cocok sebetulnya, cocok untuk kontur yang ada di Bandung dari bawah sampai ke Tahura. Jadi dengan slope yang 8% itu cukup bagus lah. Nah yang kedua trase. Ya. Kemarin lagi ribut mengenai jembatan lengkung terpanjang. Itu sudah 125 meter ya radiusnya. Ya nggak mungkin kita memasang radius 120 meter mengikuti konturnya Cikapundung. Dan ini pas kalau gitu kita lihat bahwa mobilitas kapsul itu 15 meter. Sangat pendek karena waktu itu kita pikirkan kalau dari jalan Diponegoro masuk ke jalan Dago. Waktu itu saya mikirnya di situ. Jalan Diponegoro dari depannya Gedung Sate, karena mau belok ke dalam Diponegoro ke jalan Dago. Itu kita hitung ya kita harus punya radius paling enggak 20 meter gitu. Jadi kita desain sampai 15 meter. Oleh karena itu namanya metro, sebetulnya sudah ada yang bangunan yang ada, jalan yang ada, sehingga baik sloping maupun radiusnya itu cukup kecil gitu. Dan itu jelas menjadi dasar dari perancangan sistem buginya supaya dia bisa melakukan menikung dengan radius yang cukup kecil. Sebetulnya ini adalah kakaknya sebetulnya. Kakaknya itu kereta kapsul. Sebetulnya sama dengan kereta biasa, ini bisa mengangkut sampai 120 orang, sama dengan kereta yang biasa menggunakan roda besi, tetapi dia itu kapsul, bukan rangkaian. Sehingga kalau kita taruh di atas trek yang elevated, maka hanya satu aja yang ditahan sama dia, bukan satu rangkaian seluruhnya. Sehingga kemudian sama lagi treknya itu kita bisa buat lebih murah. Dan saya nggak tahu yang lain nggak ada, tapi di bawahnya itu ada desain mengenai mini kapsul dan mikro kapsul, di mana itu nanti kalau dihubungkan satu yang lain, kita bisa mencoba untuk memfasilitasi feeding atau interkoneksi sehingga orang itu bisa katakanlah menggunakan mikro kapsul, naik ke mini kapsul, kemudian masuk ke metro kapsul. Kita nggak usah yang kereta kapsul, tapi metro kapsulnya nanti kita buatkan interkoneksinya dengan kereta ataupun dengan yang lain. Dan mungkin yang menarik juga bahwa ini seluruhnya adalah elektrik ya, full elektrik dan full automated untuk metro kapsul tadi. Metro Kapsul merupakan sistem transportasi elevated yang 100% dirancang oleh para ahli teknik Indonesia sehingga memiliki kandungan lokal yang sangat tinggi. Saat ini, Metro Kapsul mempunyai fasilitas yang dibangun secara khusus untuk tujuan pengembangan dan pengujian di Subang. Diharapkan Metro Kapsul sebagai karya putra bangsa Indonesia bisa digunakan di Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun